orang yang bunuh diri tidak bisa kita klaim bahwa dia tidak masuk surga. Persoalan bunuh yang sering dan marak akhir-akhir ini terjadi dan yang baru terjadi beberapa waktu lalu di Rote. Dan masalah ini kita akan bahas, dan hari ini saya Novel bersama dua narasumber. Yakni pertama ada Kakak Yuliana Marlin Yebenu, SPSI MPSI psikolog. Selamat siang Kakak Marlin. Selamat siang Kak Feni, selamat siang Tribuners semua. Baik, dan yang kedua narasumber kita ada Pendeta Ina STH. Selamat siang Kakak Pendeta Ina. Selamat siang. Baik, Kakak Pendeta Ina. Kak, kan dari tadi kita ngomongin bundir. Kalau kita ngomongin dari segi agama nih, langsung nih pada pokok persoalan. Orang bilang bundir itu masuk neraka atau masuk surga. Ini langsung Di masyarakat ada pandangan yang mencampur aduk, pandangan budaya menjadi pandangan Alkitab. Tapi sebenarnya Alkitab tidak membicarakan atau membuka secara eksplisit bahwa orang yang bunuh diri itu tidak masuk surga, tidak masuk surga. Yang ada dalam Alkitab adalah bahwa Allah mengasihi orang berdosa, dan karena kasih itu Dia mengutus putranya untuk keselamatan kita dan menanggung segala penderitaan bahkan kematian kita. Dan dengan demikian orang yang bunuh diri tidak bisa kita klaim bahwa dia tidak masuk surga. Tidak bisa mengatakan demikian karena memang kita tidak menjelaskan kepada kita bahwa orang yang kasus-kasus bunuh diri itu tempat mereka ada di neraka. Itu kesalahan yang sangat fatal yang membawa dampak trauma dan stigma bagi keluarga korban sendiri. Dan karena itu saya sepakat tadi dengan Pak Ibu dosen tadi, tidak bisa kita berbicara apa yang kita tidak tahu, yang melukai, menambah luka dan juga menstigma keluarga yang sudah memikul beban yang paling berat. Alkitab sendiri tidak pernah mencatat atau membuka rahasia itu bahwa orang yang bunuh diri itu, kasus bunuh diri itu di luar kasih karunia Allah. Allah di dalam Alkitab, Allah mengasihi orang berdosa, dan karena itu Allah telah mengampuni dosa kita, termasuk bunuh diri telah diampuni. Dan karena itu sesuai dengan dokumentasi Alkitab, kasus-kasus bunuh diri itu juga ada di dalam penguasaan Allah, di dalam rahmat Allah yang telah lebih dahulu mengasihi dan mengampuni kita. Dan memang pandangan bahwa kasus bunuh diri itu di luar kasih karunia Allah. Kalau memilih jalan itu berarti dia di neraka. Saya kira itu pandangan yang tidak sesuai dengan pandangan Alkitab. Memang Alkitab mendokumentasikan kasus-kasus bunuh diri, misalnya kasus Raja Saul, ya, ketika berperang melawan Filistin dan dalam keadaan luka terparah karena dia tidak mau mendapatkan rasa malu dan penghinaan untuk mati di tangan musuhnya, dan karena itu dia mengambil tindakan untuk bunuh diri. Ya, seperti kisah Raja Sombadia, ya, daripada dia dibunuh oleh musuh, oleh Belanda, lebih baik dia terjun dan bunuh Vatuleu. Ya, lebih terhormat itu daripada dia dihina oleh musuh. Saya kira juga kasus bersama dengan kasus dalam budaya kita. Lalu dari yang kedua, kasus bunuh diri Yudas Iskariot. Ya. Dan kalau kita baca dokumentasi Alkitab itu, kasus bunuh diri itu penuh dengan banyak dinamika. Ditinggalkan, penyesalan diri, tidak ada jalan keluar, teman-teman yang menjadi sahabat dengan dia meninggalkan dia, dan seterusnya. Jadi tidak tunggal. Dan pada akhirnya jalan keluar yang diambil oleh Yudas Iskariot adalah bunuh. Jadi sebenarnya kalau kita baca kasus ini, kasus Yudas Iskariot, sebenarnya kita dapat melihat sebenarnya kalau
tidak ada di lingkungan, support system tidak ada, pengabaian dibiarkan, tidak peduli, empati tidak ada, maka sebenarnya bundir sebenarnya juga bukan hanya korban yang salah memilih, tapi juga tangan-tangan kita terlibat menekan dia dan membawa dia masuk di dalam kasus ini. Jadi kalau kita lihat, saya baca kasus Yudas Iskariot, sebenarnya ada banyak tangan yang terlibat menekan dia sehingga dia tidak bisa lagi melihat jalan keluar dan memilih untuk inilah jalan keluar untuk mengatasi tekanan yang dia hadapi. Kalau di Alkitab mengatakan bahwa tekanan itu tidak saja dari rasa malu dan dirinya kan sudah berbuat salah terhadap Tuhannya dan tidak ada kesempatan untuk dia berjumpa atau dijumpai oleh komunitas yang bersama-sama dengan dia, dan ketika dia terlibat dengan komunitas yang berseberangan dengan murid-murid yang lain itu, pada akhirnya dia dibiarkan. Dan ketika dia datang untuk mengatakan bahwa saya menyesal, para imam, ya teman-teman yang mendukung dia pertama itu mencuci tangan dan itu urusanmu, ya, dan seterusnya. Jadi kita lihat di sini sebenarnya sistem sosial sangat besar pengaruhnya untuk kasus-kasus bundir. Pendeta Ina, tapi bagaimana sejauh ini peran gereja untuk meminimalisir bundir? Kesadaran gereja, saya kira juga akhir-akhir ini sudah mulai muncul. Memang kasus bundir ini dalam gereja hampir sepi, ya karena dianggap itu kan urusan pribadi dan seterusnya. Tetapi dengan melihat meningkatnya kasus-kasus bundir ini juga, terutama Gemi misalnya, kami sudah menyiapkan draft ajaran sosial tentang bundir itu sendiri. Apa pandangan Gemi? Gereja ajaran sosial? Iya, ajaran sosial tentang bundir. Ya, tentang bundir untuk supaya umat atau jemaat mulai menyadari bahwa ada salah satu fenomena sosial yang mesti diwaspadai dan mendapatkan perhatian yang sungguh oleh kita, oleh gereja, untuk saling memperhatikan dan juga mulai mengambil peran pencegahan terhadap kasus-kasus seperti ini. Nah, memang gereja tidak bisa kerja sendiri, membutuhkan kerjasama dengan jaringan dan mitra para pakar, ya, dengan psikolog, psikiater, sebab gereja sendiri juga tidak memiliki kapasitas yang mumpuni untuk bisa mengatasi sendiri masalah-masalah bundir di tengah-tengah gereja. Karena itu misalnya peran yang dilakukan oleh gereja, terutama Gemi misalnya, melalui Rumah Harapan Gemi, kami juga menyediakan jasa kesehatan mental bagi korban perdagangan orang dan juga kekerasan berbasis gender untuk mereka yang rentan untuk itu. Dan Ibu dosen sendiri menjadi salah satu mitra relawan yang tidak dibayar oleh kami untuk membantu warga masyarakat, tidak saja warga Gemi, warga masyarakat yang didampingi di Rumah Harapan untuk mendapatkan layanan kesehatan mental untuk dia dipulihkan dari dari trauma kekerasan yang dia alami. Nah, itu yang dilakukan oleh Gemi. Dan saya kira juga gereja perlu diintervensi juga, ya, dengan isu kesehatan mental itu, bahwa kesehatan mental itu hal yang penting, ya, agar gereja sendiri juga menyadari dan mau mengambil bahagian mitigasi untuk pencegahan kasus-kasus bundir di tengah-tengah pelayanannya. Maka pendeta, layanan kesehatan di Rumah Harapan Gemi itu bisa diakses masyarakat siapa saja? Pengalaman kami misalnya kan ada kasus-kasus KDRT misalnya yang tidak bisa membuka traumanya kepada siapapun, dan dia ingin untuk mendapatkan layanan itu dan bisa menelpon misalnya kepada kami bilang kalau bisa datang ke Rumah Harapan Gemi, dan Rumah Harapan Gemi akan mengontak teman-teman relawan psikolog dan psikolog untuk membantu. Dan jadi misalnya
ada teman dari lapangan, dari Sabu, dari pulau-pulau yang mau datang, tetapi kesulitannya ini, Kak, check up kesehatan mental itu dianggap memalukan hanya untuk orang-orang yang ODGJ. Iya, itu saja. Jadi ini juga mesti menjadi tantangan untuk kita semua bahwa jasa psikolog, psikiater itu mesti dianggap hanya untuk orang-orang yang ODGJ tadi, iya, orang dengan tapi gangguan kita jiwa. menganggap diri kita sehat-sehat saja tidak. Ya, padahal secara mental belum tentu kita sehat. Oke, draft tadi pengajaran gereja, draft apa tadi? Draft ajaran, Ajaran sosial. Ya, itu draftnya dibuat kapan itu? Dari periodenya Ibu Mary yang sebenarnya Tahun lalu berarti? draft itu akan disahkan di persidangan sinode di Sabtu kemarin, Ya. tetapi diterima pokok-pokok ajaran itu, pokok-pokok ajaran itu untuk lagi dilihat kembali, dan pada tahun ini akan ada persidangan istimewa Untuk menetapkan itu. Iya, untuk menetapkan pokok-pokok ajaran. Kemudian salah satunya adalah pokok ajaran tentang bundir. Luar biasa ya, semoga bisa disahkan dan bisa cepat dieksekusi ya, Iya. sehingga masyarakat juga bisa cepat mendapat pelayanan kesehatan mental itu di gereja. Komentar dari Tribuners ini dari Amos Bunga Rido. Kalau orang takut akan Tuhan, semua masalah bisa diselesaikan dengan baik. Tapi kalau nggak bertobat, kalau hidup nggak bertobat, maka semua akan fatal. Oke, ini kayaknya hanya pernyataan ya. Mungkin bisa mau dikomentari pendeta sedikit ya. Terima kasih Kak Amos ya. Hidup pertobatan itu juga bukan mengabaikan partisipasi sesama, partisipasi komunitas untuk membantu seseorang yang dalam kondisi menekan. Jadi pertobatan itu tidak terpisah dengan secara sosial dengan sesama kita. Contoh misalnya, kalau kita sakit, kita membutuhkan dokter, kita membutuhkan dukungan dari keluarga. Selain kita berdoa, kita juga membutuhkan dampingan, layanan medis, layanan sosial dari sesama kita untuk menolong kita pulih dari sakit kita. Nah, demikian juga dengan masalah kasus bundir, tidak saja hanya itu urusan dengan Tuhan, tetapi juga urusan dengan sesama. Dan karena itulah dukungan kita penting untuk tidak boleh menghakimi, solidaritas kita untuk peka melihat kebutuhan orang lain itu sangat penting. Kakak pendeta mungkin mau menambahkan, artinya ketika orang terjun batin kemudian terpikir saya mau bundir, mungkin apa yang harus kita lakukan? Dari pengalaman saya jadi pendeta, saya menemukan satu kasus di mana dia sudah mengurung diri dari aktivitas sosial, dan sebenarnya dia pada tahap-tahap untuk depresi dan untuk mengambil keputusan bundir. Dan ketika saya mengunjungi di kosnya dan mengunjungi mendampingi dia, hampir dia menjadi yang utama dalam pelayanan saya, mengunjunginya, hadir di kosnya, duduk bersama dengannya meskipun dia tidak mau bicara, tidak mau makan, dan syukur kakak dan kehadiran itu dia kasus rumah tangga sebenarnya, dan dia dipulihkan, dia melihat lagi harapan bahwa hidupnya berharga, anak-anak yang membutuhkan dia karena suaminya sudah meninggalkannya, dan sekarang dia sudah pulih kembali dan sudah menikah untuk yang kedua kali. Dan ketika saya melihat dia sekarang sudah cantik, menjadi orang yang baru, sangat bersyukur sekali. Jadi pengalaman saya dengan ibu ini seperti Ibu Rosa bilang tadi, kehadiran kita, kepekaan kita, dan juga kalau seseorang tidak ada dalam komunitas kita, jangan dibiarkan itu urusanmu ya. Kita mesti berani untuk keluar dari zona nyaman kita, untuk mengunjungi, untuk melihat, untuk pergi mencarinya, melihat situasinya. Jangan-jangan dia sudah pada tahap yang sangat kritis, di mana kita
kita, dengan kehadiran kita sebenarnya bisa memberi harapan untuk dia merasa tidak sendiri dan tidak sendiri dan hidupnya tidak berharga. Dalam pengalaman pelayanan ada banyak orang yang tertekan dan berbagai banyak masalah, dan keinginan untuk mundur itu sangat dekat sekali. Kalau sudah punya masalah, tertekan sendiri, sudah mengunci diri itu, ya tidak itu sudah situasi-situasi yang sangat rawan, yang membutuhkan partisipasi dukungan komunitas untuk membantu orang-orang seperti ini. Berdoa juga sangat penting ya. Berdoa juga tentunya sangat penting. Berdoa ya. dan ketika terjadi itu saya harus nilai-nilai rohani bahwa Allah mengasihimu, ya, bahwa beban atau masalah yang lu pikul itu tidak melebihi kekuatan yang dari Tuhan yang ada pada dirimu. Jadi kita harus membawa dia untuk tidak saja melihat sisi gelapnya, tapi ada harapan, ada cahaya. Ya, lalu kita bilang janji-janji Tuhan, firman Tuhan yang mengasihi dia, bahwa Tuhan menciptakan dia sangat berharga, punya tujuan dalam hidupnya, dan nilai-nilai rohani itu seperti embun, seperti makanan segar yang mengisi rohnya, untuk dia tahu, ya ternyata saya berharga. Jalan yang saya pilih itu sebenarnya sudah di luar yang tidak saya kehendaki juga sebenarnya, ya. Jadi saya kira nilai-nilai firman Allah itu penting, karena itu dilupakan dalam situasi trauma, depresi. Hanya diingat itu adalah kegelapan, dan bantuan kita penting untuk melihat bahwa tidak ada kegelapan, ada harapan, ada cahaya, ya, dari firman Tuhan. Baik Kakak Pendeta Ina, kita meminta pesan untuk Tribuners terkait dengan antisipasi punjer ini. Dan dari saya, ya, sebagai gereja, kita perlu untuk membantu umat atau masyarakat dengan pentingnya kesehatan mental, dan memfasilitasi mereka untuk mendapatkan pelayanan dari kesehatan mental yang sudah disampaikan oleh Ibu dosen tadi. Dan untuk keluarga, ya, tiba saatnya kita menolong anak-anak kita untuk menyampaikan bagaimana cara berbagi beban, dan juga menyampaikan kepada mereka tempat-tempat atau layanan di mana mereka tidak bisa berbagi dengan kita, bisa berbagi dengan layanan yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu dosen. Hidup kita sangat berharga, dan karena itu hargailah kehidupan, cintailah hidup itu sendiri. Terima kasih ya Kakak Pendeta Ina Barapa, Kakak Merlin atas kehadirannya di studio. Semoga bisa datang lagi ke sini ya. Saya atas nama manajemen menyampaikan terima kasih dan salam buat keluarga. Seperti itu. Baik Tribuner, beranilah untuk melanjutkan hidupmu saat ada dorongan untuk mati atau bundir, ya. Dan siapapun yang bersedih atau memiliki masalah di luar sana, segera minta bantuan dan ceritakanlah masalahmu kepada orang lain. Dan ketika kalian meminta bantuan itu bukan menunjukkan kalian lemah, tapi justru menunjukkan bahwa kalian kuat dan mau menjalani hidup kalian. Saya November Novel, Kakak Pendeta Paulina Barapa dan Kakak Marin Benu menyampaikan pamit undur diri. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Bisa screenshot kami.
Marin dong, Marinnya. Oh, Marin Baby. apa ini? Marines SPSI, MPSI, PSI SI, PSI sekolah. Sekolah itu gelar. oh oke. Pendeta emeritus itu kok kita bilang kok kalau pendeta emeritus emeritus pendeta pensiun STH ya. Pendeta dirasa ya. Pensiun.